Tahun 1860, Abraham Lincoln terpilih menjadi Presiden USA ke-16. Tapi setelah ia kepilih, berturut-turut negara bagian kayak South Carolina, Georgia, Virginia, Alabama, dan lainnya memisahkan diri dari United States. Negara-negara itu ngebentuk perserikatan sendiri, namanya konfederasi. Amerika pun terbelah jadi dua bagian, utara dan selatan. Union di utara dan konfederasi di selatan. Masing-masing negara bagian nyiapin pasukan militer. Pada 12 April 1861, Fort Sumter dibombardir oleh konfederasi dan ini mulai perang saudara terhebat yang pernah dialami sama Amerika. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, kalau ditelusuri tentunya sangat complicated, tapi sebenarnya semuanya mengerucut pada satu isu, perbudakan. Latar belakang. Tahun 1776, Amerika Serikat menyatakan diri merdeka dari penjajahan dan menyusun deklarasi kemerdekaan dan konstitusi. Mereka menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berusaha dan mengejar kebahagiaannya masing-masing. Dan Tuhan menciptakan manusia itu selaras sama derajatnya. Mereka berharap warga Amerika Serikat bekerja keras demi kemajuan negara. Penduduk Amerika itu berasal dari imigran-imigran Eropa dan Afrika yang datang buat mencari kehidupan yang lebih baik. Hasilnya, ada persaingan keras antara warga Amerika Serikat itu sendiri. Survival of the fittest. Yang gak kuat bakal gugur dan tersisih. Nah, balik lagi. Tadi disebutin bahwa setiap orang tuh memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Tapi, seiring berjalannya waktu, ada dua kultur besar yang membagi Amerika. Di bagian utara, daerah-daerahnya sudah terindustrialisasi. Jadi mereka tuh gak butuh banyak pekerja, lebih bergantung sama mesin dan secara profit pun pastinya lebih besar. Bisa dibilang orang-orang utara itu lebih berpendidikan dan makmur. Di daerah selatan, masyarakatnya lebih mengandalkan kepemilikan. Misalnya, kamu punya ladang pertanian, maka dari situlah sumber penghidupannya. Hal-hal ini bikin orang-orang selatan tuh bergantung sama pekerja. Dan buat dapetin profit yang maksimal, mereka mempekerjakan budak. Ada sistem kepemilikan terhadap para budak ini. Mereka bebas diperlakuin dan tentu aja nggak dibayar, cuma bisa diperjualbelikan. Budak-budak ini sebagian besar berasal dari tanah Afrika. Oleh karena itu, selain nyinggung isu perbudakan, ini juga nyinggung isu rasisme. Kita di masa sekarang tentu antipati dengan perbudakan, tapi di masa itu ada dua paham yang berseberangan, yang mendukung adanya perbudakan dan yang menentang. Yang menentang ini seringkali disebut abolitionist. Dua pihak ini sering sekali bergesekan di masyarakat, bahkan sampai tingkat senat dan forum. Dan udah jadi isu kontroversi yang berulang-ulang di Kongres. Isu perbudakan ini juga bikin Amerika secara nggak langsung terbagi jadi dua jenis state. Free state yang tidak memperbolehkan perbudakan dan slave state yang memperbolehkan adanya perbudakan. Memasuki era 1800-an, ada 11 negara free state di utara dan 11 negara slave state di selatan. Ini disengaja oleh pemerintah federal buat menciptakan keseimbangan. Di waktu itu, Amerika itu juga lagi kenceng-kencengnya ekspansi ke barat. Sehingga keseimbangan antara free state dan slave state itu jadi isu sensitif. Misalnya, dengan bertambahnya Maine pada free state tahun 1820, maka Missouri harus jadi slave state di tahun yang sama. Selanjutnya di tahun 1836, daerah baru Arkansas jadi slave state. Sedangkan Michigan tahun berikutnya jadi free state. Tetapi sesuai sama prediksi orang-orang, ketidakseimbangan tuh bakalan gampang terjadi. Negara-negara baru yang bertambah ke free state tuh lebih banyak. Misalnya Iowa, Wisconsin, California, Oregon, dan Kansas. Sedangkan slave state cuma bertambah Texas dan Florida aja. Kenapa bisa ada ketidakseimbangan kayak gini? Karena di beberapa negara bagian kayak California dan Kansas, rakyatnya diberikan hak untuk memilih atau voting, dan mereka memilih free state. Bahkan khusus di Kansas, para voter berasal dari negara sekitarnya yang menyelundup masuk sehingga vote itu seharusnya ilegal. Hal ini memicu pertengkaran berdarah yang dikenal sebagai Bleeding Kansas tahun 1854 sampai 1859. Maka gesekan antara free state dan slave state pun meningkat. Selain itu ada beberapa kejadian yang bikin ketegangan bertambah. Pertama, di tahun 1950 muncul peraturan Fugitive Act, yaitu pemerintah berhak menghukum budak yang kabur dan yang ngebantuin walaupun posisi mereka berada di free
Free State. Hal ini diprotes keras sama para abolitionists. Mereka nggak setuju sama peraturan ini. Kedua, adanya kasus Dred Scott. Dred Scott adalah budak yang menuntut pemiliknya karena dilarang membeli kebebasan dirinya. Padahal dia udah mampu menebus dirinya sendiri. AKA dia tuh udah punya duit atau modal. Tuntutan ini pun berujung pada Supreme Court. Supreme Court itu apa? Ini tuh pengadilan tertingginya Amerika. Supreme Court menyatakan bahwa semua orang keturunan Afrika, baik budak maupun bebas, tidak bisa menjadi warga negara Amerika, dan maka dari itu tidak punya hak untuk menuntut kebebasan mereka. Keputusan ini jelas menguntungkan slave state. Nah, kejadian ketiga pada tahun 1856, seorang politisi bernama Charles Sumner berpidato di Kongres. Pidatonya ini cukup merendahkan para pemilik budak. Alhasil dia kemudian diserang secara fisik sama senator lainnya yang berasal dari slave state. Serangan ini begitu parah sampai-sampai dia butuh 3 tahun buat pulih. Masyarakat Amerika kaget dong dengar berita ini. Jadi, ketiga kejadian ini bikin tensi memanas antara Free State dan juga Slave State. Dan puncaknya ada di dalam sosok Abraham Lincoln. Dia merupakan sosok yang terkenal pro-abolitionist. Walaupun kalah dalam pemilihan senator, tapi popularitasnya tuh meningkat karena pidato-pidato yang mendukung kebebasan budak. Tahun 1860 dia terpilih jadi presiden, ngalahin senator Stephen Douglas yang dijagoin sama negara-negara slave state. Maka lengkaplah sudah pemantik bagi slave state. Berturut-turut negara kayak South Carolina, North Carolina, Virginia, Tennessee, Alabama, Georgia, Florida, Mississippi, Arkansas, Texas, Louisiana menyatakan diri lepas dari Amerika Serikat. Mereka membentuk perserikatan sendiri yang disebut konfederasi, dan perang saudara pun dimulai. Dimulainya perang. Dalam upacara inaugurasinya, Abraham Lincoln bilang kalau dia nggak akan ngusulin perubahan undang-undang yang mengatur kepemilikan budak. Tapi para slave state udah terlanjur nggak percaya. Apalagi setelah Lincoln bilang bahwa segala bentuk pemberontakan tuh nggak bisa ditolerir. Konfederasi lalu memilih Jefferson Davis sebagai presiden dan Richmond, Virginia sebagai ibu kota. Pada 12 April 1861, para tentara konfederasi pun menyerang Fort Sumter di South Carolina. Hasilnya udah ketebak. Fort Sumter yang memang low supply, sedikit persenjataan, dan sedikit tentara menyerah kepada pihak konfederasi. Kejatuhan Fort Sumter ini dianggap sebagai tanda kepahlawanan bagi orang utara. Hasilnya pada April 1861, sebanyak 75.000 sukarelawan bergabung dengan tentara Union. Pada Mei 1861, bertambah lagi sekitar 42.000 orang. Sementara itu, 4 daerah di perbatasan yaitu Maryland, Delaware, Missouri, dan Kentucky terbagi dalam mengambil sikap. Mereka memilih bertahan dalam Union, tapi mereka juga nggak pengen nyerang saudara-saudara mereka yang ada di selatan. Dalam state Virginia juga terjadi hal serupa. Dalam hasil voting dengan 48 counties, terbentuklah West Virginia yang bergabung dengan Union. Mereka memberikan 20.000 pasukan tentara. Sebenarnya secara jumlah ya pihak utara atau Union tuh jauh lebih unggul dengan jumlah populasi 22 juta orang berbanding 5 juta orang di pihak konfederasi. Cuman ya pihak utara dipenuhi sama jenderal-jenderal pasukan yang udah tua dan berhati lembut. Salah seorang, misalnya General Winfield Scott, ngusulin rencana Anaconda. Rencana ini adalah pemblokiran Laut Timur dan Selatan pihak konfederasi oleh Angkatan Laut, juga ngambil sistem transportasi sungai, terutama Mississippi dan pelabuhan-pelabuhan penting. Harapannya kelak supaya konfederasi nggak bisa melakukan ekspor yang jadi kekuatan mereka, dan juga nggak bisa nerima supply, sehingga mereka akan mati secara perlahan. Dengan ini, maka korban akan menjadi minimal jumlahnya. Lincoln nerapin sebagian dari rencana ini, tapi dia juga pengen action langsung. Apalagi Washington sebagai ibu kota Union tuh deket banget posisinya dengan Richmond di Virginia. Pertarungan Timur. Alhasil pihak Union lah yang pertama ngelakuin serangan. Pertempuran ini terjadi di utara kota Manassas, Juli 1861, dengan pihak Union yang dipimpin oleh Jenderal McDowell dan pihak konfederasi yang dipimpin sama Jenderal Beauregard.
Battle ini disebut Battle of Bull Run. Tujuan akhirnya adalah kota Richmond. Awalnya tanda-tanda kemenangan udah tercium pihak Union. Tapi sayangnya seorang jenderal konfederasi bernama Thomas Jackson berhasil bertahan dengan baik dan pada akhirnya mengusir kalah tentara Union. Saking bagusnya defensif yang dilakuin sama sang jenderal, sehingga dia dikasih julukan Stonewall Jackson. Pertempuran ini juga belum dianggap serius oleh warga karena banyak yang masih healing di bukit sambil minum teh dan piknik. Ada-ada baik. Tapi setelah mereka ngelihat mayat tentara bergelimpangan, baru deh pada nganggap serius. Nah, sebelumnya dikasih tahu dulu kalau pasukan Union itu dipimpin sama Jenderal George McClellan. Walaupun jago taktik, McClellan ini bersifat terlalu hati-hati dan pelin-pelan. Karena sifatnya ini, dia seringkali tuh nggak maju-maju perang. Bahkan walaupun tentara musuh tuh jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pasukannya. Dia juga seringkali nggak respect sama instruksi dari Lincoln. Sedangkan pihak satunya, Konfederasi, dipimpin oleh Robert E. Lee. Meskipun udah berusia 54 tahun waktu perang terjadi, tapi sejarah ngebuktiin kalau dia tuh jenderal hebat dan berkali-kali menang pertempuran. Awal tahun 1862, akhirnya McClellan bergerak juga nih setelah berkali-kali didesak sama Lincoln. Dia pun nyerang Richmond lewat Peninsula Virginia dari sebelah selatan. Awalnya dia berhasil menguasai kota kecil Yorktown dan Williamsburg, 20 mil dari Richmond, ibu kota konfederasi. Tapi karena sifat kehati-hatiannya itu, dia cuma maju pelan-pelan dengan penuh pertahanan, defensif. Peluang ini dilihat sama pasukan konfederasi. Untuk pertama kalinya, McClellan dan Robert E. Lee ketemu dalam perang. Dalam pertarungan Seven Pines, dilanjutin Seven Days Battle, berturut-turut pasukan konfederasi berhasil mengusir pasukan Union yang dipimpin oleh McClellan. Dia pun kembali ke Washington dengan kekalahan yang memalukan. Gak lupa, Stonewall Jackson juga turun tangan di sini. Berikutnya, Robert E. Lee kembali beraksi dalam Second Battle of Bull Run Agustus 1862. Pertarungan ini juga terjadi di Manassas dan lagi pasukan konfederasi meraih kemenangan. Kemenangan demi kemenangan bikin konfederasi makin percaya diri. Mereka bikin program kampanye Virginia, yaitu serangan ke utara menuju Washington. Jenderal Lee tahu kalau kampanye ini tuh berbahaya dan beresiko tinggi, tapi pihak konfederasi juga lumayan terdesak nih. Strategi yang dilakuin oleh pihak Union dalam program Anaconda-nya berhasil. Berturut-turut di tahun 1861 dan 1862, pelabuhan-pelabuhan penting kayak Fort Monroe, Port Royal, Jacksonville, dan yang paling penting New Orleans berhasil dikuasai Angkatan Laut Union. Dengan suplai makanan dan persenjataan yang makin terbatas, maka perang tuh harus cepat diselesaikan. Dan itulah yang dipikirkan oleh General Lee. Dia berangkat ke utara dan terjadilah Battle of Antietam 17 September 1862 di Maryland. Lagi-lagi Jenderal Lee ketemu sama McClellan. Pertarungan berlangsung dengan seru nih, dan ajaibnya di pertarungan ini Jenderal McClellan berhasil menahan serangan pasukan konfederasi. Ini karena adanya kecerobohan pasukan konfederasi di mana rencana pertempuran mereka bocor ke Union. Battle of Antietam ini juga jadi pertempuran paling berdarah dalam sejarah Amerika, di mana dalam satu hari 22.000 orang meregang nyawa. Lincoln kasih instruksi McClellan buat ngejar Lee yang udah kalah, tapi lagi-lagi dia nggak nurut sama Lincoln. Lincoln yang kesal akhirnya nyopot jenderal itu dan digantiin sama Jenderal Burnside. Apapun itu akhirnya Union dapat kemenangan pertamanya. Hal itu dijadikan momentum sama Lincoln buat bikin proklamasi emansipasi 22 September 1862. Isinya adalah semua budak secara resmi berstatus bebas. Ini juga termasuk mereka yang berada di wilayah slave state. Orang-orang kulit hitam di utara bersorak. Kalau mereka menang, tentu saudara-saudara mereka di selatan bakal bebas dari perbudakan. Hal ini bikin banyak orang berkulit hitam daftarin diri dalam pasukan Union. Sampai akhir perang, ada 200.000 orang berkulit hitam terdaftar dalam pasukan Union. Di pihak konfederasi, proklamasi yang dikeluarin Lincoln bikin panas telinga. Mereka sebenarnya udah hampir dapat bantuan dari Eropa, kayak Inggris dan Prancis. Hal ini karena pasokan kapas dan tembakau mereka terganggu akibat ulah Union. Tapi setelah Lincoln ngeluarin proklamasi ini, mereka pun menarik diri. Ya, siapa yang mau dihujat seluruh dunia karena ngebantu pihak yang ngedukung slavery?
Lanjut lagi, Jenderal Burnside yang sekarang mimpin pasukan Union ketemu dengan Jenderal Lee di Battle of Fredericksburg, Desember 1862. Sayangnya pasukan Union terlambat buat masang jembatan di sungai, alhasil mereka cuma jadi bulan-bulanan pasukan konfederasi. Lagi dan lagi pasukan Union dikalahin sama pasukan konfederasi. Moral pihak utara pun kembali melemah. Jenderal Burnside digantiin sama Jenderal Hooker. Hooker ketemu sama Lee dalam Battle of Chancellorsville di Mei 1863. Walaupun rasio pasukannya 2-1, lagi dan lagi Jenderal Lee berhasil memenangkan pertarungan. Hebat emang jenderal yang satu ini, hampir semua pertarungan dimenangkan. Selingan fakta nih, di pertempuran ini Stonewall Jackson harus meregang nyawa. Kemenangan demi kemenangan yang diraih sama Jenderal Lee seharusnya tuh bikin pihak konfederasi makin percaya diri. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kerusuhan pecah di Richmond. Harga roti melambung, suplai menurun, ekonomi memburuk. Blokade yang dilakuin oleh Union udah memuncak bikin rakyat sengsara. Semakin lama perang berlangsung, semakin buruk keadaan konfederasi. Gak ada jalan lain selain sekali lagi Lee maju perang ke utara. Pertempuran ini dikenal sebagai Battle of Gettysburg, pertempuran paling terkenal dalam sejarah perang saudara. Pada Juli 1863, dua pihak bertemu di kota kecil Gettysburg, Pennsylvania. Union yang kini dipimpin oleh Jenderal George Meade ketemu sama 80.000 orang pimpinan Jenderal Lee. Pertempuran ini jadi yang terbesar dalam gelanggang perang saudara dan menghasilkan kurang lebih 50.000 korban dari kedua pihak. Saking dahsyatnya pertarungan ini sampai-sampai saat perang usai, seluruh kota diubah jadi rumah sakit buat merawat para korban. Hasilnya, pihak Union berhasil bertahan dan mengalahkan pasukan konfederasi. Jenderal Lee menyebut Battle of Gettysburg adalah kesalahannya dan tanggung jawabnya. Mereka pun kembali ke Virginia dan menyusun ulang kekuatan. 4 bulan usai pertempuran ini, Presiden Lincoln ngunjungin Gettysburg dan memberikan pidato Gettysburg Address untuk memperingati jasa para tentara yang gugur di medan perang. Kini, Pennsylvania State Memorial didirikan sebagai monumen untuk memperingati Battle of Gettysburg. Selain itu, Gettysburg National Cemetery menjadi makam nasional para pahlawan Gettysburg. Pertarungan Mississippi. Sungai Mississippi adalah sungai krusial yang membelah daratan Amerika Utara jadi 2 bagian. Oleh karena itu, menguasai daerah-daerah di sekitar sungai Mississippi ini penting sebagai transportasi dan sumber suplai. Itulah yang dipikirin sama Jenderal Ulysses S. Grant. Jenderal Grant merupakan jenderal Union yang bertarung di daerah Tennessee dan Kentucky. Dengan menguasai kota-kota di sekitar sungai Mississippi, dia bakal membelah bagian konfederasi jadi 2 bagian dan memutus jalur komunikasi dan suplai. Maka Texas, Arkansas, dan Louisiana bakal terisolir dari saudara-saudaranya mereka yang sesama slave state. Dalam Battle of Fort Henry dan Donelson, Februari 1862, dia berhasil menangin pertempuran. Kembali dalam Battle of Shiloh, April di tahun yang sama, dia berhasil ngalahin Jenderal Johnston. Grant sempat dikritik karena taktiknya tuh yang brutal, karena cuma nyerang secara membabi buta. Kalau istilah kasarnya, dia tuh cuma ngelempar tentara-tentaranya aja ke pasukan musuh. Tapi Lincoln seneng sama jenderal ini. Wajar karena pihak utara tuh jarang menang pertempuran. Jenderal Grant pun melakukan pergerakannya. Dia lanjut ke selatan ke kota Vicksburg. Kota ini adalah stronghold terkuat dari pasukan konfederasi di Mississippi. Selama 3 bulan dari Mei sampai Juli 1863, pasukan Union ngelakuin pengepungan ke kota Vicksburg. Akhirnya Vicksburg pun nyerah, sungai Mississippi sepenuhnya dikuasai, dan wilayah slave state pun terbelah jadi 2 bagian. Lebih bagus lagi, itu terjadi di 4th of July. Yay! Hal ini bikin Jenderal Grant jadi populer. Terlebih lagi kemudian di Battle of Chattanooga, dia bantu Jenderal Rosecrans yang udah terpojok dan ngalahin pasukan konfederasi yang dipimpin Jenderal Bragg. Semakin besarnya pengaruh Grant, bikin Lincoln akhirnya mengesahkan Grant sebagai pemimpin utama seluruh pasukan Union di awal tahun 1864. Dia dikasih tugas buat ngalahin Jenderal Lee. Jenderal Grant pun nyusun rencana. Dia pengen menekan pasukan konfederasi dari semua wilayah. Dia pun minta sahabatnya, Jenderal William Sherman, buat ngepung Atlanta. Sedangkan dia sendiri pergi ke timur buat berhadapan sama Jenderal Lee.
Wait, kita ke Atlanta dulu. Kota ini tuh jadi penting karena merupakan basisnya slave state yang terbesar, kedua di bawah Richmond. Apalagi udah tahun 1864 nih, bakalan ada pemilihan presiden. Lincoln pun khawatir. Dia paham bahwa perang bikin dirinya nggak populer dan ekonomi memburuk. Dan buruknya lagi, siapakah yang diusung slave state menjadi pesaing Lincoln? Tidak lain tidak bukan adalah Jenderal McClellan, mantan jenderalnya yang dulu dia pecat. Ini namanya dendam kesumat ya. Karena itu Lincoln sangat menginginkan kemenangan perang. Untungnya Jenderal Sherman berhasil motong suplai kota Atlanta dan berhasil ngalahin pasukan konfederasi di bawah pimpinan Jenderal John Bell Hood. Mereka menyerah tanggal 2 September 1864. Dengan menyerahnya Atlanta, maka sudah jelaslah bahwa timbangan akan berat ke Union. Lincoln pun terpilih kembali jadi presiden dengan persentase 91%. Tapi Sherman gak berhenti sampai di situ. Dia lanjut ke Tenggara dan merusak semua jaringan kayak rel kereta dan jalan, juga kabel telegram. Dia juga bakar ladang dan kebun. Taktik ini merupakan taktik jahat, tapi dia berkilah kalau ini tuh lebih baik daripada kehilangan pasukan. Selain itu, dia juga ngebebasin budak-budak yang masih dalam ikatan. Kini hanya tinggal satu halangan, dan itu adalah Jenderal Lee. Untuk pertama kalinya, Jenderal terbaik Union, Ulysses S. Grant, berhadapan dengan Jenderal terbaik Konfederasi, Robert E. Lee. Keduanya ketemu di Fredericksburg, dan secara terus-menerus pasukan Union mendesak Konfederasi ke selatan. Grant lagi-lagi dikritik akibat taktik brutalnya yang bikin Union mendapatkan banyak korban. 50.000 orang tewas dalam 6 minggu. Tapi dia berhasil mendesak Jenderal Lee buat bertahan di Petersburg. Petersburg ini tuh jadi supply line bagi ibu kota Richmond. Dan Jenderal Lee berhasil mempertahankan kota itu selama 292 hari. Akhirnya pada 2 April 1865, kota itu pun berhasil dijebol. Jenderal Lee kabur dan dikejar oleh Grant. Merasa nggak ada harapan, dia pun menyerah di Appomattox Court House di rumah McLean. Akhir perang, berita menyerahnya Lee terdengar ke selatan, sehingga 90.000 pasukan konfederasi di Tennessee pun menyerah kepada Jenderal Sherman. Dengan ini, habislah sudah perlawanan dari pihak konfederasi. Sementara itu, Jefferson Davis, Presiden Konfederasi, ikut meninggalkan kota Richmond bersama para penduduknya. Kota itu pun dibakar oleh sisa-sisa pasukan konfederasi. Pasukan Union yang memasuki kota lalu berusaha memadamkan api dan merestorasi kota. Dengan ini selesailah sudah Perang Saudara Amerika. Para Free State pun tenggelam dalam selebrasi dan gegap gempita. Union berhasil menang. Presiden Lincoln pun lega. Dia menyatakan bahwa dia adalah manusia terlelah di dunia. Dirinya ikut dalam selebrasi di White House dan berpidato tentang dukungan bagi warga kulit hitam untuk ikut voting. Hal ini terwujud jauh di hari depan dalam amandemen ke-14 dan 15 di mana warga kulit hitam bisa memilih dalam pemilu. Tapi sayang seribu sayang, tanggal 15 April 1865, Lincoln yang datang ke Ford Theater buat ngeliat pertunjukan seni ditembak dari belakang oleh simpatisan slave state. Lincoln pun tewas keesokan harinya. Amerika bersedih. Mereka kehilangan sosok yang udah membela kepentingan sosial dan hak asasi manusia. Presiden Lincoln dimakamkan di Springfield, Illinois setelah sebelumnya berkeliling dari kota ke kota buat menerima penghormatan dari ribuan orang. Amerika juga memberikannya penghormatan dengan mendirikan Lincoln Memorial di Washington. Juga wajahnya dipahat di Mount Rushmore bersama 3 tokoh besar lainnya. Sosoknya kini jadi panutan dalam memperjuangkan status sosial dan kemanusiaan. Dan selesailah sudah Perang Saudara ini. 3 juta orang terlibat dan 1 juta orang sebagai korban, di mana 2/3 karena perang dan 1/3 karena wabah penyakit. Perang ini jadi yang terbesar yang pernah terjadi di Amerika. Semuanya terjadi karena satu isu, yaitu perjuangan tentang hak asasi manusia. Memasuki abad ke-21, perjuangan itu masih berlanjut. Semoga kita bisa ikut mewujudkan perjuangan itu ya, gigs. Alright, that's all about American Civil War. Loading. Gimana kalau misalnya ada kesalahan dalam penyebutan, mohon maaf.
ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, feel free to comment down below on kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Keep learning. Amerika. Lanjut. Narkijut. Ya nggak kuat bagal. Dua pihak ini sering sekali Tennessee, Alabama,